Oke, bersama saya Arya Rahman. Ini kita kembali melanjutkan interview selanjutnya gitu ya. Jadi pertanyaan fokus selanjutnya adalah kita masuk ke dalam segmentasi pembuatan kontennya ya, lebih detail. Oke, jadi untuk pemilihan tema kontennya kemarin itu udah dijelaskan kan ya tentang dakwah Islami seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan yang belum saya tanyakan seperti itu. Kita mulai dari segmentasi targeting positioning atau STP. Kira-kira kalau dari Hejong Community ini tuh segmentasinya tuh ke arah mana gitu. Terus targetnya, audiensnya tuh mau yang tipenya tuh seperti apa? Mau yang orang normal aja biasa atau hanya memilih yang emang dia ini pakemnya sudah sangat Islami gitu ya. Terus positioningnya, penempatannya mau apa namanya, Hejong ini mau diarahin kemana seperti itu. Bisa mulai dari segmentasinya coba. Untuk segmentasi mungkin kita nggak terlalu segmented ya. Jadi kita menyasar kepada anak-anak muda di mana usia remaja menginjak dewasa itu adalah usia di mana anak-anak muda ini sedang mengenyam pendidikan di dunia perkuliahan. Oke. Jadi kenapa harus anak kuliah? Karena di sini kan Hejong bertujuan untuk membangun wadah yang bisa mewadahi anak-anak muda untuk berpikir dari keresahan-keresahan yang ada untuk bisa menebarkan kebaikan lewat jalur Islam. Dan ini menjadi satu poin yang sangat penting karena mahasiswa itu merupakan kaum intelektual. Jadi mereka adalah penerus dari bangsa ini. Jadi bukan berarti yang tidak berkuliah itu tidak intelek, tapi kita ingin sadar betul bahwa mahasiswa ini menjadi tombak ujung bagaimana bangsa ini akan dibawa kemana pada nantinya. Oke. Jadi itu berarti udah masuk ke targeting itu. Ya, secara target itu, tapi tidak menutup kemungkinan kepada secara keislamannya enggak harus yang alim, nggak harus yang apa, karena kita di sini sama-sama memperbaiki, sama-sama menambah keimanan, sama-sama tolong menolong lah dalam kebaikan. Jadi apapun yang terjadi, mau dia seperti apapun orangnya, asal memang dia merupakan seorang muslim yang mana dia mempunyai semangat muda untuk bisa berkolaborasi menghasilkan karya-karya untuk bangsa dan untuk Islam, tentunya itu bisa kami wadahin dengan tentunya di dalamnya itu ada pembinaan juga terkait dengan sisi keimanannya. Kemudian dari pembinaan itu beranjak kepada hasil-hasil karya di komunitas, ada yang ke arah konten, ada yang ke arah sosial masyarakat, dan banyak juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang baik itu di pemerintahan maupun swasta yang bisa membantu kami dalam menyalurkan kegiatan-kegiatan positif ke masyarakat. Oke, berarti tadi udah include itu ya sama positioning, ya kan? Tadi udah sama lembaga-lembaga sebagainya. Berarti itu untuk pertanyaan pertama, STP-nya sudah lengkap, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Hanif seperti itu ya. Selanjutnya ini format dan strategi kontennya kira-kira ada atau hanya mengalir saja formatnya gitu? Kalau format mungkin secara teknis format video, foto dan segala macam itu ada formatnya, ada acuannya. Ya kami kalau dilihat nanti oleh Mas Arya di Instagram itu kan ada hasil-hasil konten kreator ya dari para mahasiswa yang ada di Hejong Community. Baik di Hejong Komik juga itu kan sebuah format juga terkait dengan komiknya. Dan tapi untuk isinya sendiri itu tidak ada formatnya sebenarnya. Ditarik dari mana ada keresahan yang terjadi mungkin di Indonesia seperti satu contohnya, itu bisa kita ambil bagaimana sisi Islam dalam mengungkap dan menjawab hal-hal tersebut. Itu yang bisa kita tuangkan dalam sebuah karya menjadi sebuah konten. Itu paling. Kalau strategi di video sebelumnya udah dijelaskan kan ya. Oke, selanjutnya di pertanyaan yang selanjutnya ini ada teknis produksi dan penjadwalan. Kalau teknis produksi kemarin udah sempat dijelaskan juga ya dikit ya.
Mungkin ya boleh dijelaskan dikit lagi teknik produksi sedikit aja sama penjadwalan ya, skema dasarnya aja nggak apa-apa. Iya, kalau kami diusahakan dan memang menjadwalkan setiap konten yang berbentuk video itu bisa dimunculkan itu seminggu sekali minimal. Oke. Jadi kami pun mulai produksi biasanya di hari weekend ya, antara Sabtu atau Minggu untuk tim sosial media biasanya memegang. Oke. Dan juga ada acara event besarnya itu biasa dilaksanakan itu sebulan sekali, dan itu juga akan menjadi sebuah konten, bahkan untuk bisa menjadi beberapa konten. Tapi untuk tanggal produksinya sendiri ya mengalir aja, yang penting bisa menghasilkan sebuah karya dalam 1 minggu, diusahakannya begitu. Oke. Selanjutnya untuk engagement dan monetisasi profil udah dijelaskan ya kemarin ya. Monetisasinya itu enggak ini ya, apa namanya, kayak nirlaba gitu ya, apa enggak menghasilkan atau gimana? Kalau menghasilkan kami lagi ke arah sana sih. Jadi Oh, kami ke arah kan sana. memang komunitas independen ya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Jadi kita juga nggak bisa bergantung dengan hanya kerjasama, sponsorship dan lain sebagainya yang diadakan oleh instansi lain. Tapi kita juga harus bisa menjadi komunitas mandiri, karena memang tujuan dari Hejong Community ini sangat besar. Yang ya saya juga tidak tahu batasnya, mungkin karena kita emang dari niat hati ingin menebarkan kebaikan, sebaik-baiknya niat tersebut adalah seluas-luasnya berikan kepada seluruh manusia. Jadi kalau ke arah sana, untuk kewirausahaan sendiri kami sedang memperjuangkan, seperti kami membuat beberapa karya yang bisa dihasilkan, seperti ada kaos, kemudian gantungan kunci, dan kami juga membuka kerjasama untuk penjualan berbagai macam produk. Terus dari konten-konten tersebut juga kami sudah ingin mencoba meranjak kepada menjadi sebuah agensi yang bisa menghasilkan konten untuk pihak lain, seperti itu paling. Berarti itu udah campur sama engagement tadi ya. Oke. Alasan memilih konten udah dijelaskan, profil audiensnya juga tadi ini ya, beragam ya profilnya ya. Positioning kreator, ya udah juga. Format konten udah, storytelling, gaya visual. Oke. Mungkin ada storytellingnya atau gaya visualnya. Oh ya, kemarin udah jelaskan juga ya gaya sudah. visualnya ya. Ada persen-persenannya tuh, tahu apa? Ingat apa namanya, warna merahnya berapa persen gitu? Itu tergantung. Oh, itu ada bagian khususnya ya? Ada bagian desainnya. khususnya, cuman Oke. ya bagiannya ya tergantung bagaimana kita melihat konten itu dikemas, warnanya bagusnya apa. Tapi biasanya memang merah sih dominannya. Workflow produksi konten. Oke, mungkin secara detail wawancara selanjutnya mungkin bisa dijelaskan workflow produksi konten lebih detail lagi, coba bisa dijelaskan? Iya, jadi pada tahap pertama kan kami juga melihat nih apa yang sedang terjadi, apa yang menjadi keresahan anak muda, apa yang menjadi keresahan semua orang Islam terhadap sesuatu. Itu yang kita brief menjadi sebuah konten. Kita buat dulu briefnya kayak gimana, konten briefnya, kita buat runutan materinya, kita susun bagaimana algoritma untuk kontennya dan bagaimana pasarnya. Kemudian dari situ kita susun bagaimana siapa pengisinya, apa narasinya, terus bagaimana teknis untuk pengambilannya, dan serta jadwal-jadwalnya. Oke. Nah, baru dari situ kita aktualisasikan dan editing serta diupload. Oke, dan itu sudah terkonsep by divisi-divisi gitu ya? Sudah. Masing-masing sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing gitu. Frekuensi upload. Mungkin selanjutnya untuk detailnya gitu, ada nggak sih best posting time gitu, maksudnya waktu terbaiknya mungkin di waktu libur gitu uploadnya, ketika orang-orang lagi libur jadi pada scroll media sosial gitu. Sebenarnya kalau untuk mengatakan best time untuk orang melihat ya secara viewer ya, itu Untuk Hejong. kalau untuk Hejong sendiri menilai algoritma yang sekarang itu sudah susah untuk dibaca sebenarnya, karena memang orang juga beragam kan, setiap hari juga buka sosial media di jam-jam tertentu memang. Tapi ya kita tidak bisa menutup kemungkinan kalau emang kita upload di jam tersebut pun bisa jadi orang lain melihat di jam sepi.
Ya jadi memang tapi secara keberjalanan sekarang itu biasanya memang diupload di hari weekend biasanya. Oke, weekend ya. Mm. Oke, frekuensi uploadnya ini apa, intensitasnya stabil atau jarang, Alhamdulillah. atau ini kadang anggota-anggota mut-mutan atau Alhamdulillah sekarang masih stabil sih. stabil ya. Oke. Membangun engagement tadi udah dijelaskan ya, cara membangun engagementnya, atau mau dijelaskan lagi apa udah cukup? Sudah cukup. Cukup ya. Kalau sumber pendapatan kreator juga tadi udah ya. Ya oke, tidak ada lagi. Dan mungkin terakhir harusnya ada di awal sih pertanyaan tentang Heijong, artinya Heijong itu apa gitu. Heijong itu ya diambil dari dua kata, yang dua-duanya itu berasal dari yang salah satunya berasal dari bahasa Belanda. Kalau hey itu kan kita tahu ya, bagaimana kita memanggil, menyeru kepada orang itu dengan sebutan hey Ya. untuk memanggil. Artinya kita menyeru atau mengajak dia untuk bisa bersama kita. Jong itu diambil dari bahasa Belanda. Heijong. Bukan. Jong itu artinya pemuda. Jadi kita mengartikan Heijong itu adalah kita menyeru kepada para pemuda untuk bisa bangkit bergerak bersama dalam satu langkah yang sama untuk bisa menebarkan kebaikan lewat nilai-nilai Islam. Itu yang mau kita ungkit. Berarti atas dasar apa visi misi, apa makna dari itu tuh membuat akhirnya Heijong ini berdiri sampai besar seperti ini ya. Kira-kira komunitasnya udah ada berapa orang? Sekarang sekitar kurang lebih 60. 60. Ya oke. Cukup mantap ya. Mungkin demikianlah wawancara singkat sekitar 11 menitan, hampir 12 menit dari kami. Saya sebagai interviewernya. Bapak ya interview. Bapak. Saya yang interview ya. Oke. Bapak sebagai yang saya wawancara seperti itu. Demikian kita sudahi wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.